Kalau ini siapa yang kena? Ada 3 orang. Putusan ini ketika nanti DPR dan partai-partai membuat undang-undang untuk melaksanakan putusan MK, bisa terjadi bahwa pilkada itu nanti ditiadakan. Sampai di sini kenal, sekarang udah jadi orang besar, mungkin jadi presiden nanti. Halo sahabat Kompas, kita bertemu di podcast politik harian Kompas. Kita akan membahas isu-isu politik, sosial, ekonomi yang menarik perbincangan di publik. Dan hari ini kita akan membahas apa yang Mbak? Hari ini kita bakal membahas sesuatu bersama dengan mantan hakim MK. Yeah. Jadi yang lagi panas sekarang ya putusan MK terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan lokal. Terima kasih. Halo, Prof. Neko, Agnes, apa kabar? Baik. Baik. Sehat, Prof. Sehat ya. Oke. Menarik, Gimana? Prof. Mau bicara apa sekarang? Ya. Mau tanya apa? Iya, Prof, kemarin kan sempet yang olahraga pagi sama Prof Mahfud. Oh iya. Nah itu Prof kan sempet ditanya dengan wartawan, terus Prof menanggapi soal putusan MK tadi itu bahwa ini menimbulkan kerumitan sendiri gitu ya Prof. Iya. Nah mungkin Prof bisa cerita gitu. Ini apa yang menimbulkan kerumitan itu? Jadi putusan MK itu dulu ya, isinya apa yang mau kita bicarakan nih? Putusan MK yang sekarang menghebohkan itu dan menimbulkan sensitivitas politik yang cukup tinggi, bukan hanya di DPR, tapi juga di publik, di tingkat akademisi juga. Isinya itu begini, MK memerintahkan agar pemilu itu dipisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional itu adalah pemilu untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden Wapres, itu nasional. Yang lokal itu adalah pemilu kepala daerah dan pemilu DPRD, atau pilkada atau pilihan anggota DPRD. Nah, ini harus dipisah tahunnya. Nah, pemisahan tahun itu adalah disebutkan mulai tahun 2029 pemilu itu dipisah dan pemilu nasional itu tetap tahun 2029, pemilu lokal harus diselenggarakan paling cepat 2 tahun. Sesudah itu atau paling lama 2,5 tahun. Nah, ini menimbulkan pertama problem teknis, bukan substansi dulu ya. Okay. Problem teknis administrasinya gimana? 2029 tuh kepala daerah jabatannya semua habis. Ya. DPRD habis. Kalau ditunda 2 tahun sampai 2,5 tahun, terus dari 2009 sampai 2031 nih apa? Oke. Nah, kalau mau pakai aturan yang ada untuk kepala daerah sudah ada, yaitu diganti penjabat namanya, diganti penjabat seperti yang kemarin. Tapi akan menjadi aneh. Masa penjabat sampai 2 tahun, 2,5 tahun. Penjabat tuh ya 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Paling lama 6 bulan lah, 1 semester gitu Itu ya. kayak definitif ya Bro? Iya. Ini 2,5 tahun nggak masuk akal. Tapi kalau dipaksakan oke lah, ini aturannya kan seperti itu. Tapi untuk DPRD kan tidak bisa pakai penjabat. Iya. Ini mau diapain nih? Iya kan? Mau diapain? Ini persoalannya. DPRD-nya itu apakah mau dikosongkan DPRD-nya dulu? Atau mau diadakan pemilu singkat yang tahun 2029 dipilih tapi berhenti di tahun 2031 atau apa gitu. Nah, itu yang menimbulkan masalah-masalah teknis gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan 2 hal dulu. 1, kita harus bersifat konstitusionalistik ya. Putusan MK itu mengikat, itu harus dilaksanakan kan gitu. Oke. Jadi itu harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Bagaimana caranya? Nah, coba saya tanya kamu, Agnes, gimana menurutmu cara melaksanakan di antara teknis begitu? Ya seharusnya langsung gerak ya pemerintah DPR merevisi undang-undang sesuai dengan hasil putusan MK, begitu bukan Prof? Itu betul. Jadi orang kan bingung sekarang, gimana sih kalau DPR-nya enggak mau gitu? Wajib, dan wajib itu artinya sebelum bulan Juni tahun 2027, undang-undang tentang ini harus sudah jadi. Karena apa? Bulan Juni itu kan sudah mulai pendaftaran pemilu kan? Tahapan udah mulai. Verifikasi kan? Partai yang sah secara hukum apa? Partai kalau ikut pilkadanya
tahun sekian ini partainya daftar untuk pemilunya bagaimana, untuk pilkadanya gimana, kan gitu-gitu kan. Itu harus diatur. Jadi betul, karena banyak orang yang tanya itu bertentangan tuh. Itu sudah ada jawaban MK di dalam putusan itu. Di dalam butir 3.16 dan 3.18.2 itu dikatakan untuk mengatur masalah kerumitan teknis itu, masa transisi itu segera diatur oleh pembentuk undang-undang. Nah, itulah jalan keluarnya. Nah, sekarang masalah substansi ini. Saya melihat masalah substansinya. Pertama, MK ini menurut saya ya, tanpa mengurangi bahwa itu tetap mengikat, menurut saya dia terlalu masuk ke apa yang sebenarnya tidak menjadi wewenang MK. Karena terlalu teknisnya. Iya, terlalu teknis. Mengatur jadwal itu bukan wewenang MK. Mengatur jadwal itu bukan wewenang. Misalnya, mengatur jadwal, mengatur jumlah orang, itu bukan urusannya. Misalnya, sekarang ini undang-undang, anggota DPR kita berjumlah 575. Misalnya ada yang menguji ke MK. Saya minta agar anggotanya menjadi 500 saja gitu. MK tidak boleh memutus itu. Karena itu merupakan, kalau dalam hukum disebut open legal policy. Open legal policy itu pilihan terbuka bagi DPR, tidak boleh dibataskan oleh MK. MK itu tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak baik, tetapi dia hanya boleh membatalkan sesuatu yang tidak konstitusional. Misalnya begini, di panas terik matahari, kamu pakai baju merah dan baju putih misalnya di Monas, sedang terik matahari. Orang nyarankan, kalau terik matahari jangan pakai baju itu dong, itu terlalu panas. Tuh ada baju yang enak tuh, pakai katun yang warnanya agak sejuk gitu kan. Tapi kan tidak boleh dilarang orang pakai baju merah dan putih. Tidak boleh kan? Sama, tidak boleh dibatalkan orang menentukan, DPR itu menentukan bahwa pemilu serentaknya begini. Bahwa pemilunya itu harus di tahun yang sama. Jumlah anggota DPR itu harus 575 misalnya. Itu meskipun MK tidak suka, itu tidak boleh membatalkan karena itu wewenangnya legislatif. Ya. Jadi MK itu tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak melanggar konstitusi meskipun MK tidak suka. Meskipun rakyat bilang itu tidak benar kalau itu open legal policy. Rakyat tidak suka, tidak apa-apa. LSM tidak suka, tidak apa-apa. Tapi selama tidak bertentangan dengan konstitusi, MK tidak boleh. Gitu. Itu prinsip dasarnya. Sebab itu, pertama saya bilang MK ini, dalam konteks ini, dia sudah melanggar apa? Open legal policy yang seharusnya difahami. Meskipun open legal policy itu tidak ada ukurannya, tetapi bisa difahami kalau menyangkut orang, menyangkut jumlah, menyangkut jadwal, menyangkut itu kan urusan sana. Berarti benar ya, ketika DPR itu kemarin mempermasalahkan ya MK itu harusnya negatif legislator. Pada dasarnya MK itu negatif legislator. Dia hanya boleh membatalkan, tidak boleh mengatur, kecuali ketika membatalkan itu terjadi kekosongan hukum. Gitu. Misalnya dulu KPK itu harus ada di setiap provinsi, ya kan? Waktu itu kan hanya ada di Jakarta. Lalu ada permohonan agar ditafsirkan KPK itu harus ada di setiap provinsi. Lalu MK menyatakan undang-undang yang ada nih harus dilaksanakan. Bahwa karena dalam waktu sekian lama KPK sudah belum ada di tingkat provinsi, maka oleh MK dibatalkan undang ini, diberi tafsir, diberi waktu 2 tahun. Karena kalau langsung dibatalkan, ini terjadi kekosongan hukum, MK-nya langsung bubar, ya kan? KPK-nya langsung bubar. Kalau ini tidak diberi aturan, padahal MK memutuskan begini, KPK bubar dong. Maka diberi pelaksanaan putusan MK ini, ya harus dipenuhi oleh pemerintah dalam waktu 2 tahun. Maka di situ boleh dia masuk. Di luar negatif. Jadi mengatur, tapi kalau berbahaya akan terjadi kekosongan hukum. Itu yang terjadi sekarang. Pertama masuk open legal policy. Yang kedua, hati-hati. Putusan ini ketika nanti DPR dan partai-partai membuat undang-undang untuk melaksanakan putusan MK, bisa terjadi bahwa pilkada itu nanti ditiadakan.
Wih, rame lagi itu. Pilkada langsung Pilkada ditiadakan. langsung yang dipilih rakyat. Iya, Jadinya- begini, karena putusan MK yang pertama ada sejak zaman Pak Jimli itu bunyinya begini, pilkada itu boleh dilaksanakan secara langsung, boleh dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu melalui DPRD. Betul. Iya kan? Ya. Nah, waktu itu kan muncul pilkada langsung. Lalu timbul permintaan ke MK. Coba ditafsirkan. Demokrasi itu apakah boleh langsung atau tidak? Lalu waktu itu Pak Jimli putusan nomor 72 dan 73 itu menyebut, loh, yang dikatakan demokratis pada pemilihan kepala daerah itu boleh melalui DPRD, boleh langsung. Boleh melalui DPRD. Ya. Nah, ini bisa dibuka lagi lah. Ini putusan lama dan masih mengikat sampai sekarang. Ini Itu juga Ketika nanti, kalau lah pada 2026 rakyat sepakat, kita kembali ke DPRD aja lah. Atau Parpol sepakat, kita kembali ke DPRD aja, bilang tidak kisruh gitu. Itu bisa jadi. Alasannya putusan MK memang menyatakan boleh. Lalu bisa saja nanti DPR itu dan pemerintah tidak mengatur jadwal 2 tahun itu, tapi udah kembali aja. Karena itu sudah pernah dilakukan. Ini nanti ya, tahun 2014 ya. Iya kan? Zamannya Pak Pak SBY kan? Betul. Jadi saya cerita di zaman Pak SBY. Mumpung ini bisa rinci saya Iya. ceritanya. Nggak buru-buru ya? Enggak. Nih, soalnya Monggo enggak. Pak, kita dengar. Jadi begini, pilkada langsung itu dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Alasannya apa? Pilkada lewat DPR itu jelek karena dulu DPR-nya akan dibeli kan. Iya. DPRD itu dulu suka nyandera kepala daerah. Kalau tidak dikirimi uang THR, nanti kamu di-impeach jatuh. Betul. Kalau mau pemilihan, kamu mau menang satu suara harganya 500 atau 5 miliar. Gitu sebab itu. Kita marah lalu dibuat pemilihan langsung sejak tahun 2004 itu. Nah, ketika itu lalu timbul sengketa kan. Pilihan langsung tuh apa harus? Ya, boleh pilihan langsung, tapi tidak harus kata MK. Jadi boleh ini, boleh langsung, boleh DPRD. Nah, sudah berlangsung dari tahun 2004 sampai tahun. Waktu itu pilkadanya kan setiap bulan malah ada kan, masih pisah-pisah. Tahun 2011 itu pemerintahan Pak SBY mulai masyarakat kecewa. Karena rakyat dididik untuk politik uang. Pakai amplop. Lalu pimpinan masyarakat dibeli, disuruh menggerakkan orang milih. Sehingga wah pemilu pilkadanya kotor pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu seluruh partai sepakat pilkada ini merusak. Pilkada langsung itu merusak kehidupan masyarakat. Sampai NU mengatakan, NU nih PBNU resmi, diubah aja ke pemilihan DPRD, lebih maslahat. Muhammadiyah juga. Semua partai termasuk PDIP. Dulu PDIP juga Wah, setuju ya. PDIP, setuju. Pemilihannya dikembalikan ke situ. Dibuat rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Gamawan Fauzi kan sebagai Menteri Dalam Negeri. Itu di DPR aklamasi, semuanya setuju. Ya, disahkan aklamasi, tinggal dibawa ke paripurna. Nah, di pertengahan sebelum dibawa ke paripurna ini terjadi Pilpres. Pilpres Pak Jokowi menang, Pak Prabowo kalah, tapi Pak Prabowo koalisinya itu menguasai DPR dan DPRD seluruh Indonesia. Sehingga dia ngancam, oke kita kalah ya Pilpres, tapi kepala daerahnya nanti kan dipilih oleh DPRD. DPRD itu milik kita semua. Sehingga nanti akan terjadi konflik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, antara presiden dengan parlemen. Kan kira-kira gitu. Nah, disitulah kemudian PDIP mulai menolak undang-undang pilkada tidak langsung itu yang tadi sudah ditandatangani di tingkat 1, di pleno sudah cabut. Itu biasa di politik ya. Tiba-tiba berubah gitu di titik Di pleno sudah cabut. Waduh, itu saya lihat di DPR yang paling gencar usul itu PDIP Pak Yasona. Oh, itu dulu sempet rame kayaknya. Iya, semang terus paripurna. Wah, kawat. Sampai maju. Iya. Wah, kawat sambil berak meja akhirnya tetap jadi kan. Yasona memimpin PDIP itu hebat lah waktu itu menolak. Dan karena itu kemudian penonjolan yang terakhir dari Pak Yasona itu lalu menjadi Menkumham. Sudah itu dia. Gak apa-apa, politik. Bagus ya. Memang kepemimpinannya di DPR ketika memperjuangkan itu kan berhasil naik. pokok gitu. Namanya naik. Nah, tapi di satu sisi
Pak SBY dibully orang. Iya kan? Iya. Ingat tuh waktu itu, waduh Pak SBY ke Amerika tuh katanya ya. Kesaksian orang yang ikut Pak SBY nangis. Pesawat karena dibully. SBY merusak negara. Sampai nangis, Pak. Nangis, ada beritanya ditulis bahwa Pak SBY merasa karena dituding kan. Dituding SBY merusak demokrasi. Dia sudah membangun demokrasi dengan bagus, mulai mencabut dua fungsi ABRI dan sebagainya, membangun demokrasi, pemilihan baik. Kok tiba-tiba sekarang pilkada kembali langsung berarti membunuh demokrasi. Nah, Pak SBY jawab dari Amerika. Saya enggak mau tanda tangani ini. Wah, rame di Indonesia. Enggak bisa dong, enggak ditandatangani. Kalau enggak ditandatangani 20 hari berlaku, 30 hari berlaku menurut pasal 20, gitu kan? Iya. Akhirnya jalan singkatnya Pak SBY datang ke Indonesia, ditandatangani undang-undang itu pada tanggal 29 September. Oke. Tapi 2 hari kemudian dicabut lagi, diganti dengan Perpu yang berlaku sekarang ini. Oh. Perpu yang berlaku Yang sekarang ini, sampai Perpu sekarang ya, Perpunya Pak SBY. Iya. Yang membatalkan itu berlaku, lalu diperbarui sampai sekarang ini. Tapi itu Perpu asli yang dibuat oleh Pak SBY, Presiden SBY. Nah, apa yang ingin saya katakan dari sini? Bisa saja nanti kembali ke putusan yang pas Prof Jimli. Prof Jimli kembali, boleh kok gitu. Karena memang MK yang sekarang ini nampak tidak konsisten ya. Pada uji materi nomor 14 tahun 2013 ya, zaman saya baru pergi dari MK tuh. Ada keputusan gini, pilkada itu harus dilaksanakan serempak dengan pilihan-pilihan sebagai berikut ya. 1. DPR, DPD, Presiden dan DPRD. Itu pilihan 1. Pilihan 2 seperti misalnya salah satunya sekarang DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD dan Kepala Daerah pada tahun yang sama. Jadi ada 5 jenis lah pemilihan itu. Semua jenis ini sah. Semua jenis itu benar sesuai dengan konstitusi, termasuk yang sekarang sudah benar. Tiba-tiba pada tahun 2019 mengeluarkan putusan baru, putusan nomor 55 yang mengatakan harus dipisah lokal dan nasional, ya kan? Karena itu tahun 2019 diuji lagi oleh Perludem. Ini kok belum ada undang-undangnya, padahal ini 2029, ya kan mau pemilu. Lalu MK tiba-tiba masuk harus dilaksanakan dengan cara itu. 2009 pusat, 2 tahun kemudian atau 2,5 tahun itu. Kan tidak konsisten. Katanya tadi boleh, yang mana saja benar. Kok sekarang tiba-tiba diarahkan ke 1. Nggak boleh begitu MK. Itu masuk ke open legal policy. Tapi di atas boleh atau tidak boleh legal policy itu, di atas itu ada konstitusi. Putusan MK itu bersifat final. Iya. Nah, Prof, berarti Prof melihat penolakan yang ada di DPR sekarang, dinamika yang ada di DPR sekarang itu substantif, masuk akal, rasional gitu? Rasional. Dari sudut politik manapun itu tidak perlu dipertentangkan apakah ini pendukungnya politik A, politiknya si B, semua pada pandangan yang sama bahwa ini rumit, menimbulkan kerumitan hukum, menimbulkan problem hukum, dan MK terlalu berani. Karena mau memulihkan ini kali, Bro. Iya sih. Saya mengatakan MK ini mau bertobat. Karena yang kemarin ini agak-agak. Yang kemarin banyak dosanya. Yang kemarin banyak dosanya tuh enggak berani kepada pemerintah dan DPR. Bahkan menurut MK, Majelis Kehormatan MK yang kemarin itu salah karena membiarkan dirinya diintervensi oleh kekuatan luar. Artinya artinya kita tidak usah lagi menutupi itu, berani mau diintervensi oleh DPR dan pemerintah yang kemarin kan. Jadi sekarang dia tobat, saya tidak mau intervensi. Lalu tidak mau diintervensi, lalu masuknya terlalu berani gitu. Iya. Karena kabarnya itu juga tadi menarik, yang lama ditindaklanjuti nggak ditindaklanjuti, makanya keluar putusan ini, dengar-dengar gitu. Yang mana? Yang lama tidak? Sebenarnya kan udah ada putusan yang keserentakan nih, ada beberapa model. Iya. Dikasih. Tapi kok ini udah 2019 2024 kok belum diputusin. Nah, makanya nih coba sekarang aja nih putusan 135 ini. Iya, tapi tetap benar. Seharusnya itu kalau DPR mau menindaklanjuti atau tidak itu tidak harus, karena ada putusan MK sendiri yang mengatakan bahwa itu bukan hanya boleh, bahkan
mengubah dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung juga ada putusan MK yang lebih dulu dan dipakai dalam standar konstitusi kita. Itu boleh pilihan tidak langsung dan pilihan langsung itu. Saya khawatir nanti kotak Pandoranya kembali ke situ, akan terjadi konflik lagi, ya, akan terjadi konflik lagi antara civil society dengan parpol. Dulu kan yang ramai civil society dan parpol kan, kebetulan diselesaikan oleh adanya pilpres yang kemudian satu menang di legislatif, yang satu menang di eksekutif gitu. Itu bisa terjadi hal yang seperti itu. Apalagi masih ingat ya, Pak Prabowo itu pidato hari-hari pertama. Biar pemilihan lewat DPRD. Iya. Ini bisa masuk Pak Prabowo, idenya Pak Prabowo bisa masuk itu. Dan itu benar. Tahu nggak kamu, kata Pak Prabowo, pilihan untuk gubernur berapa ratus miliar, bupati wali kota berapa miliar, buang-buang uang masih dapat koruptor juga, ya kan? Kepala daerahnya koruptor juga. Kenapa sekarang kembali ke DPRD aja? Itu Pak Prabowo loh. Iya. Bisa masuk dari sini dan itu sah secara konstitusi. Dan karena pernah ada putusan MK-nya. Pernah ada putusan MK-nya dan di dalam masa lalu, dalam sejarah kita lebih banyak justru pilkada itu tidak pakai langsung kayak gini. Nah ini sih Prof, apa MK tidak berpikir ya kalau akan muncul kerumitan dan akhirnya jadi kayak semacam kontradiktif ya? Sebagai mantan hakim MK nih. Sebagai mantan tidak berpikir ya. Mungkin tidak berpikir. Itu praktis saja. Ini kok diputuskan tahun 2019 kok sekarang belum diatur gitu. Cuma berpikir itu aja dia. Nggak berpikir bahwa dia sebelumnya sudah menyatakan yang manapun boleh. Nggak berpikir bahwa dulu tahun 2004 ya itu mengatakan boleh langsung, boleh tidak langsung. Iya kan? Nah ini akibatnya memicu masalah baru. Pertama kemungkinan ya dibuat sesuai dengan aturan MK, nanti direkayasa sedemikian rupa kan, udahlah 2 tahun. Atau yang kedua dibuat yang lain, yang seperti tadi itu, udah nggak usah pakai ini aja bisa, kan gitu toh? Iya betul. Dan macam-macam itu nanti membuka kotak Pandora tadi. Bola liar. Nanti kita akan gaduh nih tahun 2026 ketika undang-undangnya harus sudah dibahas akan gaduh. Tapi mudah-mudahan kita lebih dewasa. Tapi sekarang aja bicara kegaduhan udah mulai gaduh memang ya Pak di DPR situ. Udah mulai gaduh sekarang. Iya, akhirnya kan jadi revisi undang-undang MK mau dibuka kembali gitu, Prof. Itu dia revisi undang-undang MK. Nah, itu Prof mungkin gimana? Ini kita penasaran sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum. Revisi undang-undang MK sekarang mau dibuka kembali, yang itu isinya itu satu rancangan undang-undang yang dulu pernah saya tolak. Isinya ini begini, undang-undang ini bisa memberhentikan hakim MK di tengah jalan, ya bisa di-recall. Lalu yang kedua, hakim yang ada sekarang itu bisa segera dipensiun sesuai dengan kapan dia diangkat. Itu kan orang-orang yang agak nakal itu, nakal, orang-orang yang baik secara ideologis, secara idealisme, tapi bertentangan dengan realitas politik itu bisa segera dicutat nih berdasar undang-undang ini. Ini ditafsirkan sebagai pembalasan. Ini kayaknya DPR dan parpol ini mau balas dendam ke MK nih. Dia dikerjain begini, sekarang kerjakan balik MK. Nah, apa isi undang-undang ini gitu? Saya jelaskan karena saya pernah menolak undang-undang ini. Saya Menko Polhukam. Menko Polhukam sudah tahun 2020 tuh terjadi perubahan undang-undang MK. Nah, ketika akan memberi pandangan akhir, saya undang para menteri terkait, saya undang ke kantor. Ini kenapa? Saya tidak setuju loh kayak gini. Ini tidak benar nih, saya bilang. Tapi waktu itu Pak Yasona berbisik kepada saya. Ini political trade off. Sudah setuju MK dan pemerintah sudah setuju. Kapan setujunya? Sebelum Bapak jadi menteri sudah. Ya udah, sudah ya. Disahkan, undang-undang itu disahkan. Ini tahun 2020. Tiba-tiba tahun 2022 masuk lagi surat dari DPR ini dengan ini pemerintah DPR meminta agar pemerintah segera membuat daftar isian inventarisasi masalah untuk perubahan undang-undang MK. Saya kaget loh. Ini kan tidak ada di prolegnas, saya bilang. Kan baru diubah setahun lalu, saya bilang kok mau diubah lagi apa? Saya pelajari isinya itu, wah ini untuk nyingkirkan orang-orang nih.
Langsung kelihatan Saya ya. panggil saya tanya ke Pak Yasona, gitu. Pak, ini kok ada begini Pak? Kan tidak masuk prolegnas. Oh ya, kemarin ada rapat di prolegnas, tiba-tiba diusulkan ini, kita tidak bisa mengelak katanya. Oh ya, oke. Kalau gitu, biar saya jadi ketua timnya menghadapi pemerintah. Gitu. Iya, saya terus minta Pak Pratikno. Pak Sesmen, ya ada RUU harus buat dim, biar saya yang buat dimnya, saya yang mimpin, saya bersama Pak Menkumham. Saya berdua aja yang menghadapi, saya bilang ini isinya tidak benar. Turun supres, saya ditunjuk mewakili pemerintah menghadapi DPR. Kita berdebat, akhirnya lahir sebuah rumusan. Saya sebagai ketua tim kan tidak hadir sendiri, ada kan. Tapi saya selalu memberi masukan, ini jangan gitu. Sesudah itu menjelang saya pergi itu di tahun 2003 selesai nih. Saya tidak setuju karena ini isinya hakim MK itu pertama umur pensiun di 70 tahun atau menjadi hakim paling banyak 10 tahun dengan catatan 5 tahun dikonfirmasi lagi ya 10 tahun atau 70 tahun. Tapi aturan peralihannya ini bertendensi menyingkirkan orang yang kritis. Misalnya gini, mereka yang belum 5 tahun besok sesudah 5 tahun dikonfirmasi lagi ke institusi aslinya, apakah bisa diperpanjang ke 10 tahun. Mereka yang sudah di atas 5 tahun itu langsung direkonfirmasi. Nah kalau ini siapa yang kena? Ada 3 orang. Satu Saldi Isra, 2 Ene Nurbaningsih, yang ketiga Soehartoyo. Waktu itu ya. Waktu itu. Kalau sekarang udah lewat waktunya, karena sekarang Soehartoyo sudah lewat dari 10. Waktu itu hampir menjelang 10. Ini waktu itu orang yang membuat dissenting opinion yang sangat keras terhadap putusan MK. Oke? Nah ini saya tolak. Sampai terakhir saya tolak, saya tidak setuju. Ini pemerintah menolak ini untuk disahkan. Itu dulu Pak Jokowi juga menolak. Kalau maksudnya secara putusan pemerintah semuanya berarti udah. Iya dong, berarti pemerintah yang menolak. Saya kan waktu itu, saya enggak mau ini. Tapi begitu saya berhenti di bulan Februari, itu bulan Maret dihidupkan lagi yang ditolak. Menko Polhukam yang baru Pak Hadi diundang ke sana. Lalu setuju, tapi rakyat kan ribut. Tapi udah setuju katanya. Sekarang tinggal disahkan di paripurna. Saya berharap seumpama pun itu akan disahkan, ya yang lebih arif lah. Aturan peraliannya itu jangan terlalu ingin menendang seseorang, tapi juga ingin melindungi orang lain tuh isinya. Karena nanti kalau ini disahkan, Anwar Usman yang seharusnya pensiun nanti tahun 2026 itu diperpanjang 1 tahun 2 bulan. Berdasar aturan peralihan ini. Iya. Dan yang kesingkir siapa Prof kira-kira? Nah, yang kesingkir kalau sekarang yang akan kesingkir sekarang yang paling dekat tuh ya tetap ya Saldi dan kalau Hartoyo udah selamat karena kalau disahkan di tahun 2003 Hartoyo kena 2020. Tapi ini kan disahkannya 2025. Dia sudah lewat dari 10 itu, berarti dia nunggu ke 15 kan gitu. Berarti ini sekarang Hakim MK juga Saldi Isra nih. Iya, dik-dik Saldi Isra. Siapa lagi? Kalau Prof sebagai maksudnya Prof sebagai teman Saldi Isra, Prof Saldi itu kalau Saldi itu kalau saya sih dengan Saldi seperti adik, dan saya tahu dia itu idealismenya bagus, tidak bisa diancam dengan hanya itu dia. Kalau misalnya berhenti, sudah saya berhenti daripada saya menjual idealisme, daripada menjual diri. Itu prinsipnya Saldi, itu saya tahu. Dia nothing tulus kalau dia. Tetapi maksud saya yang tidak boleh nothing tulus itu DPR-nya. Gitu. Kalau itu yang tidak boleh begitu-begitu. Kalau Saldinya enggak apa-apa menurut saya. Meskipun tentu saja belum tentu juga misalnya aturan peralihan itu dilaksanakan. Bisa saja nanti Saldi maupun ini udahlah diperpanjang dulu, itu bisa saja karena dia tetap tidak membahayakan bagi pemilu 2029. Diperpanjang pun dia tahun 2028 dua-dua ini udah berhenti. Ya kan, tidak akan ikut ngadili pemilu. Kalau mau diberhentikan sekarang bisa juga karena aturan peralihannya memungkinkan dia untuk direkonfirmasi lagi. Kan bisa. Apalagi dia ini kan wakil dari pemerintah. Tidak terlalu banyak tergantung pada partai politik, tapi lebih banyak tergantung pada presiden.
Sanggi belum tentu juga dia ditendang juga, belum tentu. Belum Tapi tentu juga. pintu untuk melakukan itu Ada. ada. Kalau ada agenda-agenda politik sebelum pemilu 29 yang dianggap penting gitu, ini menjadi penghambat, bisa saja ada pintu untuk, dan DPR ada pintu untuk merecall, untuk menarik. Dan kalau kan ada tatip DPR itu juga Nah, ya, itu. yang bisa Iya. mengevaluasi. Loh, makanya. Jadi Itu sebenarnya punya tatip. banyak cara. Dan itu nanti akan masuk dari rancangan undang-undang itu. Nah, Prof, sedikit kilas balik dikit ke yang waktu zamannya Prof sempat menolak revisi Undang-Undang MK, lalu habis itu ternyata kan tetap kan. Nah, itu tadi kan Niko nanya juga ya, itu Presiden memang memberikan arahan untuk waktu itu, oke, di hold dulu gitu. Nah, tapi kan jeda waktunya nggak terlalu lama ya, Iya. sampai ke Pak Hadi gitu. Sampai akhirnya tetap aja bergulir. Sebenarnya waktu itu Tidak, kalau Presiden kebatinannya kalau- dari Presiden gimana? Nampaknya keinginan untuk menindak atau menendang hakim-hakim tertentu itu bukan dari Presiden. Oh, oke. Karena RUU-nya itu datang dari DPR. PR. Oh. Sehingga Presiden pada waktu itu ketika saya minta, saya yang mewakili, oke gitu. Dan Presiden tuh biasanya sportif Pak Jokowi. Kalau sudah menyuruh, dia ndak akan memotong saya di tengah jalan gitu. Oke. Oleh sebab itu, begitu saya dapat supres bahwa saya yang mewakili, ya saya bertindak gitu. Dan Pak Jokowi tahu, tapi dibiarkan bahwa saya tidak setuju undang-undang itu gitu. Sama juga dengan ketika Partai Demokrat itu kisruh kan, tiba-tiba ada kongres luar biasa tuh di Medan, Pak Muldoko tiba-tiba ikut kongres. Wah, saya datang ke Pak Jokowi, Pak ini melanggar aturan loh gitu. Gimana aturannya Pak Mahfud? Ya enggak boleh, orang mau kongres luar biasa tuh harus diusulkan oleh 2/3 ini, dan harus suratnya itu harus benar. Nah, sementara yang pihaknya AHY itu yang mengusulkan kongres itu memang lebih dari 2/3, tapi pengurus yang sudah di luar, bukan ketuanya, bukan sekretarisnya gitu Pak, ini enggak bisa kacau. Nah, di situ Pak Jokowi, ya silakan Pak Mahfud menurut aturan gitu. Meskipun isu di luar itu Pak Muldoko tuh pasti disuruh loh gitu. Tapi ketika saya datang ke situ, datang enggak Pak Mahfud, tegakkan aturan katanya. Oke. Karena orang mikirnya ini backingan. Ada yang gitu. Ya bisa juga. Bisa juga, tetapi begitu dijelaskan mungkin enggak mau berbenturan lebih jauh kan. Enggak mau kisruh lebih jauh. Ya sudah, teruskan gitu. Saya waktu itu menghadap bersama Pak Yasona, saya menghadap Presiden, ini Pak aturannya nomor sekian nih kalau mau ini. Nah, sementara waktu itu kan pihak Partai Demokrat datang ke saya agar kongres itu dibubarkan dan dibatalkan. Lah gimana saya bilang? Membatalkan, dia temu kader, baru kita nanti batalkan. Kalau sudah melapor, ini belum melapor kita membatalkan, itu sewenang-wenang namanya. Saya bilang iya kan, saya mau membatalkan kongres Medan misalnya ya, yang kongres luar biasa itu. Ada apa dasarnya saya? Karena dia mau mengganti pimpinan, belum ada kok laporan bahwa dia ganti pimpinan. Begitu suratnya masuk, kita olah. Kita olah, ini kongres tidak sah dan kepengurusan AHY adalah sah secara konstitusional. Begitu, selesai gitu. Ya sekarang udah selamat lah ya AHY. AHY udah selamat sekarang. Waktu itu datang ke kantor saya. Oh, sampai datang iya ya? datang. Nah, udah saya bilang, nggak usah risau, saya bilang. Jamin kamu aman, dia bilang. Saya yang pasang. Saya sudah bicara dengan Presiden. Siap gitu. Waktu itu, dia masih muda sekali. Iya. Masih saya panggil adik lah, saya kan. Adik, Dek. Dan memang saya kenal sama dia sejak dia tugas dulu di pasukan pengamanan PBB di Lebanon, perbatasan Israel. Saya berkunjung ke sana, orangnya korek sekali. Saya kan ke sana waktu itu anggota DPR kan. Dia datang hormat gitu, saya bilang. Sampai di sini kenal. Sekarang udah jadi orang besar. Mungkin jadi presiden nanti. Mungkin. Ini bacaannya panjang dari putusan. Mungkin. Kan banyak yang mungkin jadi presiden tuh AHY, Mbak Puan. Siapa lagi ya? Caimin. Mungkin. Anies masih cari partai yang banyak lah. Masih banyak. Harus banyak dong, masa hanya satu. Pak Prabowo lagi. Gitu. Ya maksud saya jadi presiden sudah Prabowo, wapres dulu lah. Iya. Ini Gibran itu semua punya pintu. Iya. Makanya nih gue tunggu-tunggu. Gibran juga punya peluang, silahkan aja. Kita harus biasalah berdemokrasi. Iya. Gitu. Semakin banyak
calonnya semakin bagus sebenarnya ya buat pemilih, buat Jadi semakin seru nanti untuk pemilu mendekati 2029 ya, Prof. Nanti kita akan menanti ya. 2027 itu sudah mulai tahap awal pemilu ya. Iya. Pencatatan parpol, siapa yang sah sebagai parpol di Kemham sudah mulai daftarkan di situ. Jadi undang-undang yang menindaklanjuti putusan MK ini ya harus jadi 2026 atau paling lambat di bulan Mei 2027 itu harus sudah ada undang-undangnya. Tapi berat juga DPR berarti. Nah, makanya. Bahas pemilu, revisi undang-undang MK juga ya kan? Kalau revisi undang-undang MK ini sehari selesai nih, politis nih. Pakai draft yang lama. Lah iya kan? Iya. Katanya tinggal disahkan. Iya, Ya Langsung sudah. aja ya, itu lucu juga tuh wakil ketua DPR itu. Itu Kenapa, gimana? Karena dia bilang, nggak bakal direvisi, kan tinggal disahkan. Lah iya, pakai draft yang lama. Draft lama. Bisa kocok ulang hakim lagi ya, Bro. Iya. Ya tapi mudah-mudahan nanti pakai draft baru. Karena bagaimanapun sudah beda periode toh. Betul. Diubah-ubah sedikit lah paling enggak. Terutama aturan peralihan itu agar tidak melindungi seseorang dan menendang seseorang. Proporsional aja. Ya, Gitu. idealnya gitu sih. Iya, ini kan pemerintahan baru. Jadi meskipun dulu sudah disetujui oleh menteri yang lama oleh Pak Hadi, tapi ini kan pemerintahnya baru, Menko-nya baru. Menurut saya sebaiknya diperbaiki agar lebih objektif. Nah, itu. Biar tidak Memperlakukan terlihat politis banget ya, Bro. Ya, tapi Atau ya, sama sekali tidak usah merevisi undang-undang MK, Prof. Atau sama sekali tidak usah merevisi undang-undang MK. ya Mana yang lebih seharusnya. ideal? Seharusnya enggak usah ada revisi, yang ini enggak ada kebutuhan mendesak. Tapi oke lah, ini kan politik ya. Udah merasa MK ini nakal. Ya tapi nakalnya juga jangan terlalu anu lah gitu. Menghukumnya jangan terlalu Parah. Jangan kentara-kentara banget lah gitu. Siap, terima kasih banyak, Prof. Makasih Kita Niko, Terima kasih, Prof. Agnes. Kita udah berdiskusi panjang Ya. mendapat. Bocoran-bocoran cerita waktu masa lalu ya. Itu dia yang menarik. Nanti kapan-kapan kita bisa berdiskusi banyak hal nih, Prof. Karena Sip. mendekati 2029 tadi Prof bilang mungkin Semakin panas juga ya, Prof. Salaman. Wah, Salaman. Ya. Terima kasih, Prof. oke. Terima kasih, Prof Mahfud. Begitu sahabat Kompas, nanti kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya. Kita bisa memantau juga ya berita-berita tentang politik, ekonomi, apapun itu isu-isu terkini langsung di Kompas ID dan di Harian Kompas. Oke, terima kasih. Dadah.